Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Semoga Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh keberkahan ini selalu memberikan kebaikan buat kita semua. Saudaraku, selalu saja setiap kali datang bulan Ramadan, ana dihujani pertanyaan, khususnya diantaranya terkait dengan doa buka puasa. Dalam hal ini, ada dua doa puasa yang cukup masyhur di kalangan masyarakat kita. Yang lebih masyhur adalah doa dengan redaksi Allahumma laka sumtu wa bika amantu ila akhir. Kemudian doa yang kedua yang juga cukup populer adalah dengan redaksi zahabadz dhama'u wa batallatil uruq dan seterusnya, seperti kelengkapannya nanti akan ana sebutkan. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana sebenarnya keadaan hadis terkait doa buka shaum tadi? Dengan alasan ini, maka ana memandang perlu kembali ana mengulas masalah ini yang ana beri judul kontroversi doa buka shaum. Saudaraku, perlu ana sampaikan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka apabila doa-doa yang terikat dengan waktu tertentu atau zaman tertentu, seperti terkait doa khusus saat buka shaum, wajib bagi kita berpegang pada nas yang sahih. Nah, atas dasar ini, maka ada baiknya mari kita cek ulang bagaimana sebenarnya kedudukan hadis terkait doa buka shaum ini. Mari kita mulai yang pertama. Di antara doa yang sudah sangat masyhur adalah doa shaum yang redaksinya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamur rahimin. Ini yang sudah sangat masyhur di tengah masyarakat kita. Perlu kita ketahui, ikhwan, bahwa doa dengan redaksi seperti di atas ini sama sekali tidak terdapat dalam kitab-kitab hadis manapun. Tidak ada yang redaksi yang tadi seperti yang barusan ana baca. Tidak ada dalam kitab-kitab hadis ahlu sunnah manapun. Syekh Al-Mulla Ali Al-Qari dalam Mirqatul Mafatih saat menyoroti doa tadi, maka beliau berkata, wa amma mashtuhira ala al-sinah, adapun apa yang telah masyhur di tengah-tengah kaum muslimin, yang diucapkan oleh lisan-lisan kaum muslimin terkait doa buka shaum dengan redaksi Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Kata beliau, yang redaksi begini, bahkan kalau di kita ditambahkan birahmatika ya arhamar rahimin di ujungnya, maka kata beliau, faziyadah, sesungguhnya tambahan redaksi wa bika amantu la asla laha, tidak ada sumbernya sama sekali yang wabika amantu itu. Wa in kana maknaha sohihan, walau tentu kalau ditinjau dari sisi isi redak matannya, maknanya ya sohih. Kepada Allah kita wabika amantu itu artinya kepada Allah kita beriman. Kalau sisi makna bagus, sisi makna ya
Tapi kalau ditanya tentang redaksi doa yang datang dari Nabi dengan redaksi itu, tidak ada. Walaupun maknanya sahih. Wa kadza ziyadah, demikian pula tambahan redaksi doa, wa alaika tawakkaltu. Ya, kepada Allah kita bertawakal. Maknanya sahih. Tapi kalau ditanya ada nggak redaksi doa som seperti itu? Tidak ada, nggak ada sumber. Kata Syekh Al-Mulla Ali Al-Qari. Hal ini bisa kita cek dalam Mirqatul Mafatih juz 4 halaman 1387. Nah, ikhwan azan ya Allah wa iyyakum. Sekarang anak perlu sampaikan terkait doa Allah. Kalau begitu, dari mana sumber Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu bi rahmatika ya arhamar rahimin, ini sebenarnya asalnya bagaimana kok sampai masyhur? Maka jawabannya begini. Sebenarnya awalnya ada hadis bersumber dari Mu'adz bin Zahrah rahimahullah. Di situ Mu'adz bin Zahrah menyebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza afṭar qal, jika berbuka puasa maka beliau berdoa dengan Allahumma laka sumtu wa ala rizqika afṭartu. Titik. Nah, ikhwan, di hadis ini redaksinya lebih ringkas, cuma Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftortu, tanpa ada wabika amantu, tanpa ada birohmatika ya arhamar rahimin, tidak ada. Cuma Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftortu. Itu begitu. Itu pun hadis ini perlu ana sampaikan, ternyata tidak memenuhi syarat. Jadi kalaupun hadis ini mau dipegang tidak bisa. Yang redaksi pendek, udah hadisnya lemah, ditambah-tambahi lagi dengan wabika amantu, dan ditambah lagi dengan birohmatika ya arhamar rahimin. Apalagi tambahan itu. Sedang hadis yang sumbernya saja, yang cuma Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu, ini lemah. Penjelasannya seperti berikut. Anak berikan secara ringkas saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi 8392, ya, Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah 1741, Abu Dawud, dan lain-lain. Namun, hadis ini yang diriwayatkan oleh, misal contoh tadi, oleh Abu Dawud, itu mursal. Mursal itu apa? Mursal itu terputus rangkaian sanadnya. Hadis ini tadi dikatakan dari Mu'adz bin Zuhroh. Perlu kita ketahui, Mu'adz bin Zuhroh ini sebagaimana ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Al-Isobah juz 6 halaman 285. Beliau ini tabi'in. Zuhroh ini tabi'in, bukan sahabat Nabi. Mestinya kalau hadis ini benar datang dari Nabi, enggak mungkin tabi'in langsung Nabi bersabda. Mustahil, pasti harus lewat sahabat. Nah, ketika Zuhroh ini mengatakan Nabi pernah bersabda, mustahil. Mestinya dari siapa Zuhroh meriwayatkannya? Ini namanya mursal, terputus rangkaian sanadnya. Di sini tadi, ya, Mu'adz bin Zuhroh ini mengatakan, padahal dia seorang tabi'in, lagi bukan sahabat. Ya, langsung Nabi bersabda. Dari mana ceritanya? Ada seorang tabi'in, masa bisa mendengar langsung dari Nabi? Kalau yang mendengar langsung dari Nabi namanya sahabat. Sedangkan beliau hidupnya di zaman tabi'in.
Nah, dalam ilmu hadis secara umum hadis mursal ini ya dikategorikan sebagai hadis dhaif, lemah, tidak boleh dijadikan hujah. Karena itu Imam Abu Dawud juga memasukkan hadis ini dalam kitab Marosilnya. Marosil itu kitab himpunan hadis-hadis yang mursal, terputus rangkaian sanadnya. Ya. Jadi tidak memenuhi syarat. Ini bicara hadis yang pokok tadi, yang cuma Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftortu, yang ini. Ya, apalagi yang tadi, yang tambahan wabika amantu dan birahmatika ya arhamar rahimin, sudah jelas itu tanpa sumber ini. Yang ada sumbernya pun lemah. Tadi, yang pertama karena terputus rangkaian sanadnya, mursal. Yang kedua, yang menjadikan hadis ini bermasalah, Mu'adz bin Zahroh ini, walaupun secara umum beliau ini oleh para ulama ahli hadis dianggap dapat dipercaya, tapi sayang, pada akhir-akhir hidup beliau berubah hafalannya menjadi jelek hafalannya. Dan tidak diketahui apakah Mu'adz bin Zahroh ini atau Mu'adz bin Zuhroh ini meriwayatkan hadis ini pada saat beliau masih bagus hafalannya, ataukah saat beliau sudah berubah hafalannya jelek. Nah, dalam ilmu hadis, seorang rawi yang telah tercampur hafalannya dan tidak diketahui kapan ia meriwayatkan hadis itu, apakah di saat hafalannya masih bagus atau telah berubah, tidak boleh diterima kecuali jika ada penguat. Ya, jadi Mu'adz bin Zahroh ini satu tabi'in, meriwayatkan hadisnya juga mursal, sudah jelas jatuh hadis. Ditambah Mu'adz bin Zahroh ini juga bermasalah tadi, karena beliau telah tercampur hafalannya. Awal-awalnya bagus, akhir hidupnya jelek, dan tidak diketahui, jangan-jangan dia meriwayatkan hadis ini pun dalam kondisi hafalannya telah jelek. Yang gimana kalau kondisi yang terjadi jelas tidak bisa diterima. Ihwal berubahnya hafalan Abu Zuhroh di akhir Mu'adz bin Zahroh di akhir hayatnya ini dikatakan oleh Abu Hatim, Yazid bin Harun, Nasa'i, dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Lihat ini dalam Tahdzibut Tahdzib juz 2 halaman 347 sampai 348. Ikhwan, azanillah wa iyyakum. Atas dasar inilah, jangan aneh kalau hampir semua ulama ahli hadis menyatakan bahwa doa buka puasa dengan redaksi Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu itu lemah, bahkan parah lemahnya. Ya, siapa saja ulama yang telah melemahkan ini? Pertama, tadi Abu Dawud saja memasukkan ini dalam kitabnya Marosil, himpunan hadis mursal, sudah mengisyaratkan kelemahan hadis ini. Yang kedua, hadis ini juga dilemahkan oleh Imam As-Suyuti dalam Jami'us Shaghir nomor 6570. Az-Zahabi dalam Al-Muhazzab juz 4 halaman 1616. Ibnu Katsir dalam Irsyadul Faqih juz 1 halaman 289. Al-Munawi dalam Takhrij Al-Ahadits Al-Masabih juz 2 halaman 169. Al-Hafiz dalam At-Talkhis juz 2 halaman 801. Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar juz 4 halaman 301, dan Syekh Al-Albani rahimahumullah alaihim ajmain dalam Dhaif Abu Dawud 2358 dan di beberapa kitab lain beliau menyatakan hadis ini lemah, tidak boleh dijadikan hujah. Jadi ini ulama-ulama besar tadi yang Anda sebutkan, Ibnu Mulaqin, As-Suyuti, Az-Zahabi, Ibnu Katsir, Al-Munawi, Ibnu Hajar melemahkan, semuanya sepakat melemahkan hadis ini. Dikarenakan tadi alasan yang anak sampaikan. Jika ini telah diketahui, ada sebetulnya memang redaksi pendukung
Hadis yang kayak tadi itu ada. Hanya bedanya di depannya dikasih bismillah. Jadi bismillahi, kalau redaksi tadi kan tanpa ada bismillah di depannya. Kalau yang kedua ini ada bismillahi, Allahumma laka sumtu, wa bika amantu, wa ala rizkika aftortu, yang seperti itu. Ya, yang sering dikenal. Namun hadis yang demikian lebih berat, yang Allahumma bismillahi Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftortu. Bedanya dikasih di depannya bismillah redaksi yang ini. Ini bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat nomor 549 dan lain-lain. Yang ini lebih parah. Yang ini, yang redaksi awalnya bismillah, lebih parah lagi dari hadis yang pertama tadi. Mengapa? Dalam sanadnya ada dua rawi yang sangat bermasalah. Yang pertama namanya Ismail bin Amru. Yang kedua gurunya Ismailnya. Ya, namanya Dawud bin Az-Zabraqan. Dua-duanya guru dan murid ini sama-sama lemah. Lemahnya parah. Ya. Sampai saking lemahnya Syekh Al-Albani rahimahullah, sebagaimana dalam Irwaul Ghalil juz 4 halaman 37 mengatakan saat beliau mengomentari hadis ini, berkata, "Fihi Ismail bin Amru dhaif." Dalam sanadnya ada Ismail bin Amru lemah dan gurunya syarr minhu. Gurunya lebih lemah lagi dari muridnya. Bahkan yang lebih parah, gurunya ini lebih lemah. Guru dan murid ya meriwayatkan satu rangkaian sanad, sama-sama lemah, bahkan gurunya lebih lemah dari muridnya, kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, ada yang redaksi sedikit variatif. Yang ini bahkan palsu, yaitu Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ini palsu, bahkan nggak ada dalam ini. Ikhwan, kesimpulannya dari penjelasan ini, redaksi hadis doa saum Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu atau yang sejenisnya tadi tidak sah. Lebih parah lagi jika ditambah-tambahi, sudah lemah ditambahi wabika amantu, ditambahi birahmatika ya arhamar rahimin, udah lemah ditambah-tambah. Ini lebih parah tentunya. Demikian bahasan yang pertama. Yang kedua, persoalan hadis doa saum dengan zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Nah, ikhwan, anak ingin sampaikan bahwa hadis ini sesungguhnya telah diperselisihkan oleh para ulama dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Ada yang menganggap hadis ini lemah, tidak bisa dipakai. Ada yang menganggap hasan, bagus sanadnya, bisa diamalkan memenuhi syarat. Untuk anak pribadi, sampai hari ini, setelah anak mencoba mengkaji beberapa literatur terkait derajat hadis zahabaz zama'u ini, anak sampai hari ini berkeyakinan hadis ini insya Allah hasan, bisa diamalkan. Penjelasan ringkasnya sebagai berikut. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 11, Ibnu Khuzaimah nomor 60, Daroqutni nomor 2279 dan lain-lain. Nah, ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Ulama melemahkan hadis ini. Sebagiannya. Alasannya katanya ada rawi yang namanya Al-Husain bin Waqid. Al-Husain bin Waqid. Yang sebagian ulama mengatakan kalau Husain bin Waqid ini meriwayatkan hadis secara tafarrud. Tafarrud itu menyendiri. Tidak ada rawi lain yang meriwayatkan hadis ini. Hanya dari jalur Husain bin Waqid. Tidak boleh diterima Husain bin Waqid ini. Dianggap lemah. Ini alasan pertama kenapa sebagian ulama melemahkan hadis ini. Maka jawabannya, ikhwan, Husain bin Waqid ini nama lengkapnya Abu Abdillah Husain bin Waqid al-Qurashi al-Marwazi al-Qawmi.
Ya, Husain ini tidak boleh secara mutlak dikatakan kalau meriwayatkan sendirian ditolak. Ini tidak bisa mutlak. Mengapa? Karena Husain ini bin Waqid ini bukan dikenal orang yang sangat lemah periwayatannya. Bahkan Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar A'lam An-Nubala mengatakan Husain bin Waqid ini al-Imam al-Kabir, imam besar. Ya. Bahkan ya, Abu Hatim mengatakan kana min khiyarin nas. Ya. Beliau ini, Husain bin Waqid ini sebaik-baiknya manusia. Warubama akhto firriwayat. Sekalipun beliau terkadang keliru dalam meriwayatkan hadis. Orang yang rawi yang terkadang keliru meriwayatkan hadis tidak dianggap mutlak lemah. Karena kekeliruan ini bisa terjadi. Ini untuk mengisyaratkan secara umum hasan hadisnya. Terkadang keliru. Ya, apalagi ada penguat dari para ulama yang menguatkan dan menganggap perawi ini, Husain bin Waqid ini bisa dipercaya. Seperti Abu Dawud, Abu Zur'ah, Ahmad bin Shu'aib An-Nasai menganggapnya laisa bihi ba's. Rawi ini tidak mengapa. Dalam ilmu hadis, rawi yang disebut laisa bihi ba's ini tidak mengapa berderajat hasan insyaallah. Kaidah umumnya seperti itu. Muhammad bin Abdullah Al-Mukhrami bahkan berkata, "Man lana misl Al-Husain." Dan itu diulangi 2 kali. Siapa di antara kita yang selevel Al-Husain bin Al-Waqid? Karena dianggap ini bukan tokoh sembarangan. Siapa di antara kita katanya yang bisa selevel? Ini dia katakan oleh bukan orang sembarangan, Muhammad bin Abdullah Al-Mukhrami. Rahimahullah. Ya. Yahya bin Ma'in, beliau ini dikenal tajam kalau mengkritik rawi, sangat ketat. Tapi kepada Husain bin Waqid, ya, beliau mengatakan sikoh dapat dipercaya. Ya, Ahmad bin Hambal mengatakan aku memandangnya tidak mengapa, bahkan aku memujinya. Ya, lihat di kitab-kitab biografi para rawi dicantumkan hal-hal ini yang menunjukkan bahwa pada dasarnya Husain bin Waqid ini insya Allah tidak bermasalah. Sekalipun beliau terkadang keliru meriwayatkan hadis, minimal derajat beliau hasan. Insya Allah. Ya, jadi pendoifan dari sisi semata-mata tafarrud menyendirinya, dia tidak mengapa kalau menyendiri, kecuali orang ini dikenal sangat lemah, ya menyendiri. Wallahu alam kalau demikian kasusnya. Sementara beliau ini bukan rawi yang berbahaya, cukup dapat dipercaya oleh para ulama pakar hadis yang lain. Jadi tidak membahayakan sekalipun beliau menyendiri periwayatannya, tak masalah insya Allah. Ini yang pertama. Selanjutnya singkat saja, subhat kedua. Di antara yang mencoba melemahkan hadis ini yang lain, ana melihat katanya dalam sanadnya ada rawi yang bernama Marwan, yakni Ibnu Salim Al-Muqaffi. Ya, Marwan bin Salim Al-Muqaffi. Katanya orang ini majhul. Ya, tidak diketahui identitasnya. Maka rawi yang tidak diketahui identitasnya majhul, nggak boleh diterima. Maka jawabannya, ya, pernyataan bahwa rawi ini, yakni Marwan ini, dianggap majhul, tidak bisa serta-merta kita terima. Mengapa? Karena justru beberapa ulama telah menganggap rawi ini bisa dipercaya. Abu Hatim menganggap rawi ini dalam barisan as-siqah, rawi-rawi yang dapat dipercaya. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutnya makbul, katanya, dapat diterima. Ketidaktahuan rawi yang lain atas ahli hadis yang lain atas rawi ini tidak menunjukkan bahwa berarti rawi ini otomatis majhul mutlak. Tidak, karena ternyata mungkin saja bagi yang lain tidak tahu menyebut majhul, tapi buktinya pakar hadis yang lain tahu keadaan orang ini. Sikoh, makbul.
Ya, lihat pernyataan Ibnu Hajar tadi dalam Tahdhibul Kamal juz 27 halaman 390, dan juga bisa dilihat dari pernyataan Abu Hatim ini dalam At-Tiqah juz 5 halaman 424. Atas dasar itu, sejumlah ahli hadis telah menghasankan hadis ini yang tadi Dhahabal Ghama'u dihasankan, makanya karena pendoifan ini tidak kuat. Alasan yang mendoifkan hadis dianggap tidak kuat, bahkan yang benar hasan insya Allah. Karena tadi yang melemahkan dari dua alasan tadi yang barusan saya sebutkan telah dibantah. Makanya sejumlah ahli hadis ya dari dulu sampai sekarang banyak yang menghasankan hadis ini. Di antaranya Ad-Daraqutni ya dalam sunannya juz 2 halaman 401. Ibnu Hajar dalam Takhrij Mishkatul Masabih 235. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni juz 4 halaman 438. Syekh bin Baz dalam Hasyiah Bulughul Maram 407. Al-Albani memuat ini dalam Sahih Abu Dawud 3357. Takhrij Mishkatul Masabih 1934. Irwaul Ghalil 920. Beliau menyatakan hasan di kitab-kitab ini. Syekh Syuaib Al-Arnaut rahimahullah juga menghasankan hadis ini dalam Takhrij Sunan Abi Dawud nomor hadis 2357. Dengan dasar inilah anak dengan mengikuti penjelasan para ulama baik yang menganggap hadis ini lemah maupun yang menghasankan, bagi anak pribadi setelah melihat argumentasi masing-masing, anak lebih cenderung menganggap hadis doa buka saum dengan Dhahabal Ghama'u adalah hadis hasan yang dapat kita amalkan insya Allah. Walau demikian, anak ingatkan, ini tetap saja masuk ranah ijtihadiyah. Kalaupun ada saudara-saudara kita yang lebih berpendapat memilih hadis ini tidak memenuhi syarat, tidak mengapa. Ya, karena hal ini juga masyhur perdebatannya di kalangan para ahli ilmu dan ahli hadis. Hanya bagi anak pribadi khususnya, anak menganggap pendapat yang menghasankan insya Allah lebih kuat. Wallahu ta'ala a'lam. Terakhir, ikhwan, anak ingin sampaikan, sebab ini banyak kesalahan terkait bagi yang mengamalkan doa saum dengan Dhahabal Ghama'u wabtalatil uruku tadi. Anak ingin sampaikan bahwa doa ini dibaca bukan saat kita akan membatalkan saum, bukan. Jadi pada saat kita masuk azan maghrib, pengen buka, tetap waktu makan pembatal, misalkan kita pembatalnya kurma, baca bismillah dulu biasa, bismillah. Baru setelah itu kita makan kurma. Misalkan pembatalnya kurma atau apa. Setelah selesai, baru kita baca Dhahabal Ghama'u. Bukan kebanyakan kita ini begitu azan maghrib pengen kita batalin langsung Dhahabal Ghama'u ya baru makan kurma misalkan. Tidak, ikhwan. Mengapa? Coba kita lihat redaksi hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu tadi. Nabi itu iza aftara, jika beliau telah berbuka, beliau mengucapkan Dhahabal Ghama'u, telah lenyap, telah hilang rasa dahaga, telah basah tenggorokan, dan seterusnya. Dilihat dari sisi bahasa Arab, iza aftor, ini kan Ibnu Umar mengencap hadisnya begini, iza aftor. Dari sisi bahasa, ya aftor ini menggunakan fi'il madhi, bentuk lampau. Jika telah, jadi jika beliau telah berbuka, bukan akan. Jadi kalau akan makan, kita biasa baca doa umum, yaitu Nabi kalau mau makan, minum, baca bismillah. Tanpa roh. Bismillah biasa. Makan kurma. Idza ator, jika telah membatalkan, baru kita Dhahabal Ghama'u. Ya. Redaksinya juga maka di hadisnya menggunakan fi'il madhi, bentuk lampau. Dan isi doanya juga makanya tadi Dhahaba az-Ghama, telah lenyap, hilang rasa haus. Berarti ini kan setelah kita minum, batalin ke rumah seteguk air,
Zahaba telah lenyap. Kalau ini dibaca di awal pembuka, yang kita belum minum, belum makan, kok telah lenyap. Ini juga bertentangan dengan isi redaksi hadis. Dan ini diantaranya juga disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dan ulama-ulama kita yang lainnya saat menguraikan masalah ini. Jadi intinya, urutan doa kita buka som, kalau yang dengan pakai redaksi Zahaba Doma'u, anak ingatkan, sunnahnya tetap begitu masuk waktu buka, ya kita baca bismillah, lalu kita batalkan som kita, entah dengan makan kurma, entah minum seteguk air, setelah selesai baru Zahaba Doma'u wabtalatil uluk, dan seterusnya sampai akhir. Demikian sebagai panduan agar lebih bisa dekat kepada sunnah. Semoga Allah selalu memberi semangat kita untuk konsisten dalam sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.